أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عن كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وذهب الزاهدين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدار الآمين قال: فهذا أول ما يلقاه كل من فارق الدنيا عقب موته من الثواب والعقاب. Maka inilah awal pertama sesuatu yang menemui akannya oleh orang yang meninggal dunia, oleh orang yang mati sesudah matinya, daripada pahala dan siksa. Maka inilah awal pertama sesuatu yang menemui akannya oleh orang yang meninggal dunia sesudah matinya, daripada pahala dan siksa. Seseorang yang meninggal dunia sesudah itu hanya dua yang akan didapat oleh orang yang meninggal dunia itu. Pertama, dia mendapat pahala, atau yang kedua, dia mendapat siksa daripada Allah. Jadi sesudah orang itu meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, di situ akan merasakan hasil daripada pahala yang kita kerjakan waktu hidup di dalam dunia. Hanya kita tahu sesudah mati. Sekarang kita belum mati, kita kadang merasa lagi kayak pengarang pahala, kayak pengarang balasan Allah, kayak apa pemberian nikmat Allah di dalam kubur. Itu akan kita rasakan sesudah mati. Atau sebaliknya, kita berbuat dosa di dalam dunia, kita berbuat maksiat di dalam dunia, kada terasa siksaan daripada Allah, kada terasa kita itu mendapat kesakitan daripada Allah. Kalau iba berbuat dosa misalnya, kita langsung berkorengan hibak awak. Imbangan berbuat dosa, mata hilang sedikit. Imbang berbuat dosa, kada kau berkami, kada dilihatkan Allah. Dan siksa perbuatan dosa kita itu, ujar Imam Ghazali, akan kita rasakan sesudah kematian itu datang lawan kita. Ketika kita meninggal dunia, langsung pahala itu berfungsi, langsung siksaan itu datang terhadap orang-orang yang melanggar daripada perintah Allah. Orang yang kada sembahyang misalnya, karena sesudah mati, inya hanya merasakan siksaan orang yang kada sembahyang tadi. Di dunia kada sembahyang, tolong ke perumahan, berumah, kayak orang juga dapat benih, dapat juga mengatam juga,
kada Tuhan menyiksa. Dan terkadang bisa aja orang yang kada sembahyang itu tak banyak kulihan, bisa. Kenapa jadi seperti itu? Karena orang yang kada sembahyang itu kada langsung disiksa oleh Allah. Kada langsung nang imbah kada sembahyang, contoh kada sembahyang langsung misalnya bebisul hibak awal, nah kada disiksa Tuhan. Nah, siksaan nang sebujur-bujurnya datang yaitu sesudah mati. Sesudah mati. Banyak wali-wali Allah yang menangis. Kenapa jadi menangis? Karena melihat mereka itu dibuka akan Allah, melihat orang-orang yang di dalam kubur. Kayak pada dahsyatnya siksaan orang-orang yang di dalam kubur, lalu menangis. Kenapa jadi menangis? Kada sanggup melihat, kada sanggup membayangkan. Lalu mereka yakin benar karena dilihatkan oleh Allah. Lalu mereka itu ibadahnya sangat luar biasa kepada Allah karena dibukakan oleh Allah, dibukakan, dilihatkan. Dia misalnya mau diubah, kalau orangnya mau panik kada duit, mengoler dia berubah. Tapi mau dibuka akan sidin, dompet sidin, ikamnya sidin nak berubah dakwah nak duitnya nah. Dompet hibak, menikah nak melihat kaumah sekarang duit. Oh semangat benar berubah, dibuka akan duitnya. Ini kedatangan tim melihat duitnya yang mengoler berubah. Nah orang yang beribadah, kenapa jadi rajin benar? Mereka itu dilihatkan Allah tentang kebesaran Allah, betapa besar siksaan Allah, betapa benar pahala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Fadlan amma a'azzahu Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi daripada sesuatu yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Nah apalagi kaina di dalam surga Allah menyediakan bagi orang-orang yang soleh. Siapa garang orang yang soleh? Orang yang soleh itu orang yang selalu benar, orang baik bahasa kitanya. Soleh itu bahasa kitanya orang yang baik. Orang yang disayangi Tuhan, kenapa? Inya baik. Si jin tu je orang ketujuh, kenapa jadi ketujuh? Si jin baik. Di kampung tu apabila orang tak banyak yang ketujuh, tu orang baik. Apabila di kampung itu banyak orang kada ketujuh, tu kada baik. Di sini memandir inya yang kada baik, di situ dipandir orang yang kada baik. Nah itu kada baik ngarannya. Nah kada baiknya dan itu bujur. Misalnya lah sambat tadi bujur gitu. Nah, jadi sambatan orang itu menjadi saksi bahwa orang itu kada baik. Ada orang misalnya 70 angka 7, berarti orang itu baik. Apabila di bawah 50%, 40 misalnya, nah itu termasuk kada baik sudah. Cuma kada terlalu baik, kada termasuk kada baik gitu. Cuma kada baik benar bang. Artinya termasuk buruk lah sudah kalau di bawah daripada 50%. Separuh kakurang lebih. Jadi orang yang soleh ini orang yang baik di pandangan Allah. Tuhan, apabila Tuhan sudah memandang baik, nah itu baik. Tapi kalau manusia bisa hanya tersalah, nah bisa tersalah, tapi jarang tersalah. Cuma bisa hanya tersalah. Kita misalnya pulang ke kampung orang,
bagaimana di kampung orang tuh 10 tahun. Kenal benar kita di kampung orang tuh. Oh itu orangnya kebiasaan ada baik. Oh itu kebiasaannya baik. Pasti sudah kita masing-masing di kampung ini tahu kelakuan karena bergaul. Tahu. Jadi orang yang soleh yaitu orang yang dalam pandangan Allah itu baik. Baik apanya? Inya masih. Puji Tuhan sembahyang masih. Baik benarnya anak kulinya masih benar inya. Nah baik soleh itu. Inya bakti benar soleh. Jadi orang yang soleh ini orang yang baik. Lain toleh. Nah toleh itu lawanannya soleh. Toleh itu kan baik. Toleh ini soleh. Jadi ujar Imam Ghazali, lebih-lebih lagi daripada sesuatu yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Apa yang Allah sediakan bagi hamba yang soleh? Hamba yang sukanya beribadah. Ketujuh beribadah. Mimma lam tarahu ainun wa la tasma'u udhunun wa la khatara ala qalbi basharin. Daripada sesuatu kenikmatan yang Allah sediakan, kenikmatan itu kada pernah terlihat mata, kada pernah terdengar telinga, dan kada pernah terlintas di dalam hati. Allahu Akbar. Jadi orang yang saleh ini sudah disediakan Tuhan di dalam surga kenikmatan, dan kenikmatan itu kada pernah dilihat mata, kada pernah terdengar telinga, dan kada pernah terlintas di dalam hati. Kenyamanannya itu kada pernah terlintas, kada kawan dibayangkan. Biasa ditanya, nah itulah kenikmatan yang Allah sediakan kainan di dalam surga. Jadi kenikmatan dunia ini hanya sebagai contoh bahwa kenikmatan surga itu seperti itu. Cuma rasanya aja yang berbeda rasanya. Cuma dunia ini kenikmatan sebagai contoh. Jambu ada kainan dalam surga jambu. Kanas ada juga di sana, sama aja. Ada tuh jambu ada, kanas ada, kakapi ada. Cuma rasanya aja nang kada sama. Kanas di sana kada kau dibayangkan nyamannya. Kayak apa aja. Nah kenikmatan kanas di sana kada sing mulak-mulakan. Kita sini sawat 2 biji getal ilat, ladar ilat. Nah di sana kada ada kisah nang ladar ilat, kada ada kisah sakit parut. Nah itu bedanya makanan dunia lawan makanan buah-buahan yang ada di dalam surga. Di situ kada pernah ulak-ulaknya. Makanan itu kada menyakiti lawan kita. Kita kebanyakan makan bisa sakit parut, kebanyakan makan bisa gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Nah di sana kada bertahan lagi. Sebanyak-banyaknya makan kada berjalan mendatang penyakit. Jadi bedanya sangat jauh di antara kenikmatan di dalam dunia dengan kenikmatan di negeri akhirat. Nah jadi supaya kita ini rajin beribadah, jangan sampai meninggalkan sembahyang. Ingat akan apabila kita rajin beribadah, seitulah hasil yang diberi Tuhan kainan di sana. Kita banyak berzikir, makin banyak makin sugih di sana, makin banyak berisi tanah di sana. Nah, di dalam surga itu. Jadi di
di dalam surga itu apabila makin banyak beribadah, makin luas surganya. Makin banyak beribadah, makin banyak tanahnya. Kayak itu di dalam surga. Makin banyak beribadah, makin banyak fasilitas di dalam rumahnya. Pokoknya siapa yang paling rajin, dialah yang paling sugih di negeri akhirat. Ingat akan itu supaya rajin beribadah. Bina kulir subuh beribadah sebanyak. Ingat akan itu supaya rajin. Subuh itu biarlah sebenarnya nang ulah kita ngalih itu bangun kada dingin juga. Kada masalah dingin juga. Mengantuk juga kan. Mata ngantuk benar subuh itu nang ulah kuliah. Nah supaya jangan mengantuk, bayu aja sebenarnya siapakan aqua sebuting tumpah akan kamu apa yang sigar. Nah sigar inya si syaitan ini mana buri pakai, nah ditaburinya kita pakai gelepung lain gelepung kita, taburinya gelepung. Lalu mata kita mengantuk, diikatnya betis kita, lalu asal ngalih bergerak. Coba lihat tipian lah kita tuh lah hendak bangun tuh ngalih benar, betis kita ditaliinya, mata kita rampit, kenapa dihamburinya, lalu ngalih benar kuring, mata rampit, betis betali. Lalu kita gesek bacaan bangun kuring, Alhamdulillahilladzi ahyana. Nah itu bacaan kuring, bangun kuring. Ya sesudah itu kan buka nih namanya, syaitannya buka. Imbang buka kita berjalan, bawa batang muas, sigar awak. Nah, bukannya harus cuma memukahakan syaitannya supaya buka. Kadalah sigar ngantuk ampi awak sigar, apalagi mun aku betajun ke sungai langsung bawa baju-baju sigar bener tuh. Jadi ingatakan supaya rajin beribadah itu, ingatakan kesugihan nang sabujur-bujurnya yaitu di negeri akhirat. Di negeri akhirat selama-lamanya dari waktu kita di dunia ini cuma karena 50, 60, 70 habis. Di sana kada ada lagi 60 ribu tuh, kada ada lagi hitungannya, kekal selama-lamanya. Wa fadlan amma anzalallahu ta'ala lilladzina tahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Dan lebih-lebih lagi siksaan yang Allah sediakan akannya bagi orang-orang yang mencintai kehidupan dunia dengan melalaikan kehidupan akhirat. Radu biha, mereka senang, mereka suka, mereka merasa puas dengan kehidupan dunia. Wa ma'annu ilaiha, dan merasa senang, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Minal inkali wassalasil. Nah lebih-lebih lagi ujar Imam Ghazali, siksaan yang sangat dahsyat yang Allah sediakan di negeri akhirat bagi orang-orang yang cinta dengan kehidupan dunia, tapi cintanya itu lalai daripada beribadah kepada Allah. Nah ini luar biasa siksaannya luar biasa. Orang yang cinta dengan dunia tetapi ia lalai daripada beribadah lawan Allah. Waradu biha, mereka sudah merasa puas dengan kehidupan dunia. Mereka tinggalkan sembahyang, lalu mereka menghabiskan kenikmatan dunia. Mereka merasa tenang, merasa nyaman, dan mereka merasakan dunia itulah sudah tujuan mereka yang terakhir. Mereka lupa dengan negeri akhirat. Nah ini
siksaannya disediakan Tuhan di negeri akhirat. Semakin lalai, semakin ganal siksanya. Semakin inya lalai, semakin ganal dosanya. Aku aja kada bisa berbuat dosa, mengambil pun orang kada bisa, korupsi kada bisa, misalnya nih, menampar orang kada bisa, menyambati orang kada bisa, tapi sembahyang kada, puasa kada, zakat kada juga. Dikiranya itu ada berdosa, nah dikiranya ada berdosa. Tiap hari keromaan, tiap hari begawe. Orang yang cinta dengan dunia, tetapi lalai kada ingat sembahyang. Lalai. Ini ujar Imam Ghazali, siksaannya dahsyat benar siksaannya. Sebanyak dia melalaikan perintah Allah, sebesar itulah siksa yang Allah berikan kepadanya. Kecuali bertaubat. Misalnya tumatan umur 15 tahun. Tumatan umur 15 tahun sampai umur 50 ada suasana yang adalah orangnya kayak itu ya. Ada tumatan umur 15 sampai umur 50 kada pernah sembahyang 5 waktu. Bisa juga sembahyang lantaran supan lawan apakah orang sembahyangan berarti tempatnya sembahyang. Jadi itu dihitung kayak ada sembahyang juga namanya. Misalnya itu puasa kada suahnya puasa adalah kayak itulah ada orangnya, cuma kada kita sini lah bisa alaman dunia nih orang Islam ada jenuh itu nya berisi keyakinan sepenting aja. Nang penting jadinya kita ini lawan Tuhan tuh percaya ada Allah itu hebat, selesai. Ada nang itu manusia berisi keyakinan imbah ingat lawan Tuhan ya sudah. Nah ada nang itu sekelompok manusia mereka itu berkeyakinan ingat lawan Tuhan gini ya sudah. Puasa kada wajib, zakat kada wajib. Nah ketika ini umur 50 sadarnya minta ampun lawan Tuhan, lalu sembahyangnya diqadanya. Ya Allah, unbian memanjangkan umur ulun, ada waktu ulun qada. Sambil begawi, tuntung begawi ada waktu diqadanya sembahyang, diqadanya sembahyang. Puasa berapa ketinggalan diqadanya puasa. Zakat pulang diqadanya juga zakat. Tunggal di kita mengqada. Ya Allah tahun ini belum bayar zakat mengqada. Nang dulu kada zakat bisa. Pas mati maka orang ini diampuni oleh Allah. Asa bujur jadinya beniat bujur, dasar bujur hendak membayari. Pokoknya ulun ya Allah asabian panjangan ulun umur, pokoknya ulun bayari. Ada waktu diqadanya, Seandainya umurnya panjang, dasar bujur habis diqadanya, berarti bujur niatnya. Minal ingkali wasalasil, daripada siksaan dan belenggu, wal aghlal wa ghurubil khizyi wan nikal, dan rantai-rantai yang memasung dan bermacam-macam kehidupan yang menghinakan dan menakutkan. Nah itu disediakan Tuhan karena bagi orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah, dunia dicari tapi lalai terhadap Allah, Allah sediakan rantai-rantai belenggu-belenggu nang memasukinya, kemudian diseretinya kehidupan yang menakutkan, kehidupan yang menghinakan, di situ disediakan Tuhan itu.
Allah sudah bagi orang-orang yang lalai tadi. Jadi kadanya nyamanannya jantan, kadanya nyamanannya hidup. Kalau kau hidup bisa hidup-hidupnya aja tanda. Tujuan kita hidup ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita hidup ini beribadah. Jadi mencari duit itu perantara gasan untuk beribadah. Ikan kenapa jadi berhuma? Aku jadi berhuma ini ulihan benih ini tujuannya beribadah. Untuk beribadah itu nang bujur gasan makan awak sehat nyaman beribadah. Bukannya hendak berremian bernyamanan, ada untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengutamakan perintah Allah, mengutamakan perintah Allah. Jam 7 misalnya pengetahuan, jam 7 jam 8 misalnya jam 10 jam 11 jam 12 5 jam kita bertanam 5 jam lawas, kada kegampangan 5 jam. Disuruh Tuhan istirahat sejam, makan, sembahyang, istirahat 1/2 jam, turun pulang ke rumah. 5 jam sudah aja Tuhan. Kada gampangan, cuma kita jangan kada merasa asas tuman. Padahal Tuhan memberikan 5 jam melawan kita. Lalu sejam Tuhan meminta itu jin geser kita juga sekali istirahat jam 12 naik. Nah, kayaknya jam 1/2 turun misalnya 1/2 jam lah anggap di situ sembahyang kayaknya makan beraba-raba setumat. Nah, beraba-raba cak mau sembahyang aja begini setumat benar 5 menit tuntung langsung turun ke ruangan pulang. Atau makan nang gaya cepet makannya nang bisa berukuk sambil makan sambil berukuk. Makan lalu untuk makan hanya berukuk telawasi. Jadi sambil makan sambil berukuk supaya menyingkat waktu. Nah itu kita rasakan menjadi Imam Ghazali sesudah kita mati. Karena sesudah mati hanya kita merasa dapat nikmat, dapat siksa. Sesudah kita berada di negeri akhirat hanya kita merasa kayaknya di sana berjumpa dengan Allah. Apakah Tuhan itu sarik lawan kita atau Tuhan itu senang lawan kita? Hingga situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga jangan sampai kita ini lalai daripada perintah Allah. Kada ingat lawan negeri akhirat. Jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim